Halo teman-teman Halo. semuanya, selamat datang di podcast Pendidikan Pancasila. Nah, pada di episode yang spesial ini kita akan membahas suatu kasus besar. Betul, Ya, kasus iya. besar di Indonesia yang sampai saat ini itu masih menjadi misteri di kalangan Iya. publik. Publik. Soalnya kejadiannya itu udah lama kan? Betul, sudah lama sekali. Iya, dan ini menyangkut pemerintah Nah, katanya. betul, Dan iya. sampai saat ini juga belum terpecahkan. Iya. Penasaran kan? Tapi sebelum itu di sini saya nggak sendirian, saya ditemani beberapa teman saya. Mungkin bisa perkenalan dulu lah ya. Ya, dari saya, perkenalkan nama saya Fuzulun Subianto. Dan saya Muhammad Rozak Saputra. Saya Nadia Zifar Albert. Oke, berarti Nadia, Rozak, dan Ijal nih. Menurut teman-teman sendiri, kalau pandangan mengenai tokoh Munir itu gimana? Baik, kalau menurut saya ya, saya berpandangan bahwa tokoh Munir adalah seorang aktivis HAM, hak asasi manusia di Indonesia pada masa Orde Baru, yakni pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan menurut literatur yang saya baca, tokoh Munir itu adalah tokoh yang meninggal pada perjalanan dari Changi Airport Singapura sampai ke Belanda, dan dia meninggalnya di pesawat. Dan setelah diotopsi, ternyata dia meninggalnya karena racun arsenik. Untuk kronologinya bagaimana nanti kita akan saksikan di sesi kronologi. Oke, berarti penuh pertanyaan ya. Betul Tadi sekali. Lanjut dulu deh. ya. Nadia Jangan mungkin. spoiler dulu. Ya, kalau menurut saya, ya beliau tuh merupakan aktivis HAM di Indonesia yang sangat vokal dan berani pada masanya. Beliau juga beberapa kali itu membantu menangani, memecahkan kasus pelanggaran HAM juga yang ada di Indonesia, seperti penculikan aktivis pada tahun 97 sampai 98, kekerasan di Aceh, dan juga konflik Timur Timur. Nah, beliau ini kan selalu membela korbannya ya. Jadi banyak orang itu yang sangat menghormati beliau lah, tapi juga untuk beberapa pihak itu justru menganggap Munir ini merupakan ancaman dan pengganggu. Baik, berarti yang paling lantang justru malah banyak ancamannya. Iya. Kalau dari Faizal sendiri gimana itu? Ya, kalau menurut pendapat saya sama seperti beliau ini. Jadi si Munir ini tokoh aktivis HAM yang sangat berpengaruh di Indonesia. Maka dari itu dia sangat bisa dibilang paling diburu lah, atau tokoh utama di Indonesia. Menyeramkan ya diburu, Masya Allah. Berarti kalau dari pertanyaan teman-teman semuanya itu bisa disimpulkan kayak tokoh Munir ini seseorang yang paling lantang dalam Iya. menyuarakan HAM-HAM. Apalagi tadi disebutkan itu pada saat pemerintahan Presiden Soekarno nih. Soeharto. Oh iya, maaf. Oh ya, Soeharto. Mungkin aku Oh ya. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih transisi dulu. Oke. Oke, maaf, berarti terjadi saat kepemimpinan Presiden Soeharto. Iya. Betul, iya. Kenapa Soekarno terus gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut Udah aja. aja, aman aja. Jadi sesuatu yang paling lantang tetapi justru juga yang paling diburu, dan tadi ada tambahan dari Rozak itu sampai di racun gitu ya. Betul Nah, sekali. itu kronologinya gimana sih? Oke, dari literatur yang saya baca ya, jadi Munir itu nama aslinya dulu nih ya, kan kita Ya, belum ya. tahu kan. Jadi Munir nama aslinya adalah Munir Said Abi Tholib, namanya Arabik banget gitu ya. Nah, dia itu aktivis HAM. Suatu hari dia akan melaksanakan perjalanan dinas nih dari Jakarta ke Amsterdam. Pada masa Orde Baru itu tentu tidak ada pesawat yang langsung dari Soekarno-Hatta International Airport ke Bandara Amsterdam kan. Maka dari itu Munir akan menaiki pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke Singapura. Nah, setelah transit di Singapura itu, Munir transitnya itu dia makan siang dulu. Jadi dia siang-siang sudah sampai di Changi Airport, dia makan siang. Setelah itu baru naik lagi ke dalam pesawat. Nah, sesampainya di pesawat dia melanjutkan penerbangan dengan Garuda Indonesia juga. Kalau tidak salah nomor penerbangannya GA1914 kalau tidak salah, menuju Amsterdam. Nah, perjalanan menuju Amsterdam itu ada beberapa jam ya. Dan saatnya makan itu Pak Munir mendapatkan santapan dari pramugarinya, yaitu nasi goreng. Sebelum memakan nasi goreng yang diberikan itu, Pak Munir awalnya sehat-sehat saja. Tapi setelah memakan nasi goreng itu kurang lebih selama 5 menit sampai 10 menit, kalau menurut yang literatur saya baca, dia mulai merasakan pusing, merasakan sakit perut, dan
menurut literatur juga yang saya baca, Pak Munir itu merasakan perutnya seperti perut di pelintir gitu loh bahasanya, jadi sangat sakit. Nah apalagi di dalam kondisi di udara begitu. Terus ada cabin crew atau pramugari yang notice bahwasanya ini Pak Munir sepertinya sedang kelihatan sakit, dan dia juga bolak-balik ke kamar mandi. Jadi otomatis pramugarinya juga notice dengan gerak-gerik Pak Munir yang curiga itu. Nah, melihat gerak-gerik Pak Munir yang seperti itu, pramugari berinisiatif memindahkan Pak Munir dari kursi ekonomi menjadi ke kursi bisnis. Di situ dia ditangani oleh seorang dokter di dalam pesawat itu. Ada dokter berarti ada, ya? iya betul. Dokternya siapa ya namanya? Sebentar. Oh iya, nama dokternya itu menurut literatur yang saya baca itu Dokter Hidayat. Nah, oleh Dokter Hidayat, Pak Munir itu didiagnosa menderita penyakit MAH. Jadi dia mencari obat MAH terlebih dahulu untuk mengatasi pengatasan sementara. Berarti ngiranya mah gitu Iya, ya? betul. Tetapi setelah diberikan obat MAH, ternyata ditunggu 5 menit Pak Munir tidak kunjung sembuh. Jadi si Dokter Hidayat itu tadi menyuntikkan obat atau pereda nyeri yang membuat Pak Munir itu istirahat. Nah, setelah Pak Munir istirahat, dia bangun kembali, tapi kondisinya tidak kunjung baik. Malah justru frekuensi ke toiletnya itu malah justru semakin banyak dan semakin sering dibanding sebelumnya. Nah, setelah itu dia balik lagi ke kursi dan diberikan obat lagi oleh Dokter Hidayat tadi, yaitu obat bius untuk yang biasanya untuk menenangkan orang yang mohon maaf keterbelakangan mental dalam pesawat. Iya. Jadi kenapa Dokter Hidayat itu memberikan obat itu dengan menyuntikannya? Karena di dalam pesawat tidak ada obat yang macam-macam obat yang yang bisa mengatasi penyakitnya. Jadi untuk sementara diberikan itu. Keadaan darurat. Iya juga sih betul, ya, di urgent. pesawat. Iya. Dan setelah diberikan itu dia tidur lagi. Nah, kemudian Dokter Hidayat itu izin kepada Pak Munirnya yang akan istirahat itu bahwa dia ingin menjalankan ibadah sholat dulu. Nah, tapi Pak Munirnya itu ternyata sudah tidak bisa berkata-kata lagi, dan ketika ditanyakan oleh Pak Dokter Hidayat itu, "Permisi Pak, saya mau izin sholat dulu." Pak Munirnya hanya mengacungkan tangan saja, saking tidak kuatnya menahan sakit mungkin ya, jadi dia hanya mengacungkan saja. Terus setelah Dokter Hidayat itu selesai sholat, dicek kembali ternyata kondisinya Pak Munir sudah tidak bernyawa. Dan kondisinya saat itu katanya mohon maaf ya, mengeluarkan busa di mulutnya. Betul. Nah, setelah sampainya di Bandara Amsterdam International Airport di Belanda, Pak Munir itu diturun dan dibawa ke fasilitas kesehatan ya bahasanya zaman sekarang, untuk diperiksa apakah ini masih ada kemungkinan hidup atau sudah tidak ada. Dan ternyata setelah diperiksa tidak ada kemungkinan hidup dan sudah 100% meninggal dunia. Nah, setelah itu diotopsikanlah itu si Bapak Munir itu. Kenapa sih dia bisa meninggal? Kenapa bisa meninggalnya itu berbusa seperti itu? Padahal kan kalau misalkan kena MAH doang itu nggak mungkin berbusa. Dan kalaupun kena MAH, dia manusia bisa hidup minimal ya 3 hari lah kalau tidak ada tiba-tiba makan. gitu kan? Iya, tidak tiba-tiba seperti itu. Dan setelah diautopsi, ternyata dia di dalam lambungnya terdapat kadar arsenik yang sangat banyak. Kalau tidak salah saya baca itu mencapai 30-35%, dan itu sangat banyak di kadar lambung dan juga di usus. Nah, itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa sih Pak Munir ini tiba-tiba ada kadar arseniknya di organ tubuhnya? Tidak mungkin juga dengan mentah-mentah dia memakan arsenik. Betul. Iya. Jadi seperti itu untuk kronologi singkat, gambaran singkatnya. Berarti berdasarkan cerita itu memang betul Pak Munir itu diracun kan? Betul, Iya. iya. Dan juga dari kandungannya itu bisa cuma 5 menit langsung kerasa. Iya, ya? betul. Oh, berarti banyak Iya. banget sih. Nah, itu dari pemerintah sendiri kayak masih berusaha menutup-nutup hal tersebut ya. Iya kan, apalagi kayak di Iya. itu kan katanya di nasi goreng. Iya, betul. Dari makanan yang disajikan oleh cabin crew ke Pak Munirnya itu. Tapi kalau dari kepolisian sendiri itu kayak sudah menemukan tersangkanya belum sih? Kalau yang dari kepolisian itu sudah menemukan tersangkanya, sudah dijatuhi hukuman, tetapi entah bagaimana, saking hukum kita itu sangat kuat sekali, tersangka tersebut ternyata dilepaskan kembali.
Baik. Jadi wah sangat, apalagi saat masa Orde Baru Orde itu Baru di mana ya kita tahu kondisinya lah ya, awal-awalnya awal-awal. Indonesia merdeka. Jadi masih banyak hal-hal simpang siur yang Iya, betul. Jadi kalau mungkin dari Nadia atau Ijal nih, menurut kalian ini termasuk ke pelanggaran HAM yang bagaimana nih kalau untuk negara pada saat itu? Ya, menurut saya ya ini gimana Ini ya? pelanggaran HAM-nya itu iya. masuk yang berat, sedang, atau yang melaju Iya, ringan. itu. Iya, karena kenapa Soalnya begitu? kayak justru yang paling berani malah diracun Ah, gitu loh. betul. Nah, Jadi itu kan ada yang nggak suka nih. iya, dan kenapa itu loh? Ya menurut saya ini sangat berat ya, karena kan gimana ya bahasanya, beliau ini kan aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia ya. Iya. Seharusnya itu beliau yang harusnya dilindungi, ini malah justru malah Dibunuh. dia dihabisi dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang sangat kejam ya, Iya. dengan diracun dengan kadar yang sangat banyak itu. Jadi menurut saya ini ya sangat berat sih untuk hak asasi manusia. Kalau dari Jal sendiri bagaimana Jal? Mungkin kayak menyangkut ke pasal juga Iya. kan ya, ada pasal Iya. HAM nih mengenai hal tersebut yang akhirnya dimunculkan oleh pemerintah. Ya setahu saya ya dari kejadian pembunuhan Pak Munir sendiri ini menjadi banyak munculnya spekulasi dan beberapa mungkin munculnya undang-undang atau pasal-pasal baru mengenai HAM yang ada di Indonesia ini. Salah satu contohnya yaitu pasal 9 UUD tentang pengadilan HAM, lalu ada pasal 7 undang-undang tentang HAM juga, lalu ada pasal 104 undang-undang tentang HAM juga dari kejadian Pak Munir tersebut. Berarti memang kejadian tersebut melanggar hukum HAM juga ya. Betul. Apalagi melibatkan beberapa instansi terkenal. Iya. Ya sangat disayangkan, apalagi yang paling berani, yang paling Iya. seperti itu. Oh iya, ada FYI juga. Jadi waktu itu penerbangannya Pak Munir kan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, betul kan? Nah, setelah teliti-teliti diselidiki, Garuda Indonesia juga kena dampaknya. Jadi pesawat Garuda Indonesia itu kena image buruknya bahwa dalam kasus ini dia ikut terlibat. Begitu, FYI seperti itu. Betul. Dan itu berita yang saya dapatkan, yang saya literaturkan itu seperti itu. Ya juga kalau misalkan kita yang pendengar awam nih kayak Iya. itu kan dapat nasi goreng Iya. dari pramugari Iya. yang notabene memang pegawai dari Garuda Indonesia, betul. Mungkin kayak beberapa literatur mengatakan seperti kopi dan sebagainya, tapi intinya sama kan? Sama, ya? betul. Jadi, memang Ada kadar arsenik Betul. yang terlarut dalam makanan, intinya Betul, seperti berarti itu. itu sesuatu yang sangat memang keji sih ya. Iya. Dan sampai saat ini masih ada beberapa golongan atau yang masih menyuarakan akan hal tersebut, Iya. meminta keadilan. Iya betul, masih banyak sekali. Bahkan Iya. sampai kayak ada demo dan Demo. Ya, sebagainya. pada saat itu juga saya perhatikan itu ya, sampai tahun-tahun ya sudah lama lah kejadian setelah itu ya, banyak sekali itu seperti lembaran kertas yang ada fotonya Pak beliau, Munir, ya, ya. itu ditempel kayak di lampu merah, berbagai tempat yang inilah yang ramai-ramai gitu. Ya gimana ya, orang dia meninggal, tersangkanya udah ditangkap tapi dilepasin lagi. Siapa juga yang nggak marah ya kan? Ya, Kayak memang gimana ya gitu ya. kayak gitu lah. Jadi memang ini adalah salah satu cara kita gimana untuk menyuarakan Iya. juga. Iya. Kita nggak mungkin kayak Terjun langsung ke terjun lapangan, gitu, iya. serang dan Iya, sebagainya. Nggak mungkin, tidak itu boleh. sesuatu yang anarkis. Iya, kan. betul. Jadi, cara yang lewat HAM juga Juga, kita iya. lewat sesuatu yang baik kita membicarakan, semoga seseorang yang lebih berkuasa, pihak-pihak berkuasa dapat lebih peka lagi. Iya. Kalau dari harapan teman-teman sendiri bagaimana nih tentang kisah ini untuk sekarang? Oke, untuk kita bisa ambil pelajaran dari kisah Munir ini, yakni yang pertama, pemerintah harus selalu menegakkan hukum. Jadi hukum itu tidak hanya menyangkut pada orang-orang penting saja, tapi hukum harus menyangkut pada semua golongan tanpa membeda-bedakan. Jadi misalkan ada orang penting yang kedapatan penjara tapi dia bisa nyogok Iya. dalam tanda kutip,
dia bisa lolos. Tetapi ketika dengan orang yang mohon maaf biasa-biasa saja, tidak punya jabatan, itu malah justru akan dipersulit. Dan itu tidak boleh ya untuk dilaksanakan di zaman ini. Dan ini adalah salah satu pembelajaran dari kisah Munir tadi. Terus yang kedua adalah pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Sebenarnya sama aja kayak tadi ya. Intinya itu tadi pentingnya penegakan hukum di Indonesia, karena sejatinya Indonesia adalah negara hukum, ya kan? Betul. Iya. Jadi kayak kita jangan sampai melanggar apa yang kita ucapkan. Betul, Gitu. iya. Katanya Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. hukum di- Tidak. bukan Indonesia negara hukum asal itu. Beda lagi. Oke. Kalau menurut Ijal sendiri gimana, Jal? Mengenai harapan nih tentang kasus ini sampai sekarang Kayak belum mungkin terungkap. kasusnya ingin diperpanjang atau bagaimana? Iya. Iya. Ya lebih baik semoga peraturan HAM yang ada di Indonesia semakin kuat dan keadilan bagi masyarakat Indonesia itu semakin adil lah gitu. Kayak sekarang banyak orang-orang yang bisa dibilang dibunuh dengan cara yang keji, dengan alasan yang tidak logis lah, iya, dengan kayak alasan sepele gitu, akhirnya dia dibunuh. Padahal kan bisa dibicarakan dengan baik-baik, Baik-baik. nggak harus dibunuh gitu. Oke. Bahkan sampai kayak yang berkuasa itu demi menjaga nama baik mereka bisa sampai melakukan hal segala cara Iya. seperti itu. Jadi pembahasan kita memang singkat tetapi sangat mind blowing Padat juga. dan juga agak gimana Ya, ya? ini kadang justru anak-anak muda itu ada yang gak berani bahas seperti ini karena takut katanya ada tukang bakso, tukang bakso iya. bawa HT, HT. terus atau Gojek dan sebagainya yang bawa senapan dan sebagainya itu janganlah. Kita punya Hak kebebasan kebebasan berpendapat. bersuara, yang penting kita dapat membicarakannya dalam konteks yang masih baik. Oke, Tidak jadi langsung terjun ke lapangan. betul. Oke, jadi itu saja sih ya untuk Oke. dari kami membahas tentang Pak Munir ini. Semoga beliau diberikan kelapangan, Amin. diberikan sesuatu yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk keluarganya semoga diberikan ketabahan dan kesabaran yang lapang. Amin. Dan untuk pelakunya, ya walaupun Anda tidak mendapatkan hukuman ya sekarang, Tapi akan Anda mendapatkan ganjarannya hukuman di di akhirat. akhirat. Karena hukuman yang sebenarnya adalah di akhirat. Oke, kita tagih sama-sama di akhirat. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.